dia bersikukuh untuk terus melanjutkan perjalanan, nggak mau berhenti di saat maghrib itu mas. Lalu Mas Nur berkata lagi mas, aku anehnya kita tuh udah melihatin pohon ini, tapi kita ketemu lagi, ada kabut turun dikit, Mas Nur udah ketutup gitu, balik lagi terus ngabarin kalau Mas Nur nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar dini hari. Kembali lagi bersama saya Kodrizu di channel Media Misteri. Kali ini saya ditemani oleh salah satu teman saya, Mas Gubron. Dia juga selaku kru dari Media Misteri, yang kali ini akan melakukan atau menceritakan sebuah pendakian di salah satu gunung Jawa Tengah yang katanya mengalami hal mistis. Bagaimana kelanjutannya? Kami tanyakan langsung kepada Mas Gubron secara detailnya. Mas Gubron. Selamat malam teman-teman dari khususnya Mas Kodri selaku host. Selamat malam. Jadi pengalaman ini belum lama terjadi ya mas, baru di bulan Desember kemarin. Desember ya. Itu kita berenam dari Jogja mau naik Gunung Sumbing melalui base camp Kaliangkrik, jalur Kaliangkrik, base camp Butuh mas. Yang kemarin sempat viral karena Nepal Van Java itu loh. Oh iya, tahu. Nah, sempat viral. Sebenarnya pada saat mau berangkat itu udah ada kendala mas. Itu salah satu dari teman kita telat, yang seharusnya kita berangkat dari Jogja itu pukul 7 pagi. Kita akhirnya berangkat jam 10 siang mas. 10 siang? 10 siang, ya 10 pagi. Kita berangkat jam 10 dan juga istirahat, beli logistik dan lain sebagainya. Kita sampai di Pasar Muntilan itu jam 12 siang. Jam 12 siang itu ada kendala lagi mas. Ada ya kayak musibah gitu lah. Jadi ban kita itu bocor. Dan itu nggak hanya satu motor. Oh, naik motor? Iya naik motor mas, 3 motor. Jadi ketiga-tiganya itu bannya bocor semua. Semuanya bocor mas. Anehnya di situ. Dan pada saat kita mau cari penyebab bocornya apa itu tuh nggak ada paku, nggak ada besi dan lain sebagainya yang membuat kebocor mas. Akhirnya kita mencari tambal ban dan kita memutuskan setelah dapat tambal ban, setelah ditambal kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju base camp. Sesampainya kita di base camp itu sekitar jam 2 siang ya? 2 siang. Di base camp itu ada kendala, ada hambatan, ya bukan hambatan sih. Ada mahasiswa yang meminta tolong untuk wawancara. Untuk wawancara mengenai ojek gunung. Oh iya. Seharusnya kita regis jam 2 langsung kita melanjutkan perjalanan pendakian. Tapi akhirnya kita dapat regis dan melanjutkan pendakian itu di jam 4 mas. Malah 2 jam kurang lebih. Malah 2 jam. Setelah itu kita berembuk, kita berunding. Akhirnya kita memutuskan untuk ini naik ojek. Oh, di sana ada ojek? Ada ojek mas, ojek gunung dengan harga 20.000. Dan itu juga dapat memotong waktu estimasi yang cukup banyak mas.
dari base camp sampai pos 1 itu harusnya 1 sampai 1,5 jam. Karena treknya batu. Kita cuma memakan waktu 10 sampai 15 menit. Oh, ya lumayan, Mas. Lumayan itu, Mas. Sesampainya kita di pos 1, kita nggak istirahat, langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2, Mas. Jadi dari jam dari pos 1 itu pos 1 itu sekitar setengah 5. Kurang lebih ya, Mas, setengah 5 kita lanjut ke pos 2. Sesampainya di pos 2 itu salah satu teman kita itu yang bernama Icun. Dia ngewut, apa ya bahasanya? ngikut. Apa ya? Ngewut itu. Itu ya bersikeras pengen bersikeras mau duluan gitu loh, Mas. Perjalanan sendiri gitu. Kayak solo hiking gitu lah. Yeah. Dia berimpi menjadi solo hiking. Setelah itu azan maghrib berkumandang. Setelah kita sampai di pos 2, azan maghrib berkumandang, Mas. Kita memanggil teman kita yang bernama Icun tadi melalui HT, dan dia bersikukuh untuk terus melanjutkan perjalanan. Nggak mau berhenti di saat maghrib itu, Mas. Terus setelah itu, setelah azan maghrib, kita berlima lanjut perjalanan untuk mencari Mas Icun. Lalu setelah kita bertemu dengan Mas Icun itu sekitar jam 6:30 malam, Mas. 6:30 malam kita pun melanjutkan perjalanan sebentar, dan kita menemukan tempat landai. Di situ kita istirahat, minum dan makan snack gitu lah, Mas. Kita pun ngecek HP, ternyata handphone kita tuh dapat sinyal. Jadi kita seperti terlena, di situ terlena mendapatkan sinyal, kita telepon dan video call teman-teman kita yang berada di rumah. Ya kayak pamer gitu, Mas. Loh, aku udah sampai sini gitu. Ya bukan pamer sih, Mas. Lalu setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi melewati pos 3. Di pos 3 itu ada beberapa pendaki yang minta kita untuk berhenti di situ. Mas, leren ngombe. Terus kita dengan bersikukuh menjawab, "Boten, Mas, ajeng lanjutan pos 4." Jadi setelah kita bertemu dengan Icun, kita melanjutkan perjalanan sebentar, dan kita menemukan tempat landai, Mas. Di tempat landai itu kita istirahat, minum, sama ngecek HP. Ternyata kita dapat sinyal telepon. Kita dapat sinyal dan kita pun terlena. Jadi istirahat kita sampai lebih dari setengah jam itu, Mas. Lumayan lama itu. Kita terlena karena sinyal handphone. Dengan di situ kita berunding perkiraan sampai di pos 4 jam 9 malam. Target jam 9 malam harus sudah sampai di pos 4. Kita pun memaksakan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Pada saat kita melewati pos 3 itu kita sudah diingatkan sama pendaki, Mas, sama pendaki lain. Pertama kita disuruh mampir. Ini, Mas, ngopi-ngopi sike, laren. Kita dengan bersikukuh menjawab, "Arep lanjutin pos 4, Mas." Setelah itu dijawab lagi sama pendaki lain, "Pos 4 isih adoh loh, Mas." Kita diingetin, "Pos 4 isih adoh loh, Mas." Tuh. Kita jawab lagi, "Nggak apa-apa, Mas. Saya kuat toh." Gitu. Sok kuat gitu ya? Ya, sok kuat. Padahal ya gitu. Terus kita melanjutkan perjalanan dengan estimasi waktu harusnya 2 jam udah sampai pos 4. Kita berjalan jam 9 itu kita belum menemukan titik terang, Mas. Malah belum. Jam 9 itu kita masih berada di dalam hutan. Jadi setelah pos 3, bagi teman-teman yang pernah mendaki Sumbing pasti merasakan gimana rasanya trek Sumbing lewat Kaliangkrik, via Kaliangkrik. Dari pos 3 sampai dari pos 3 ke pos 4. Itu harusnya kan melewati kurang lebih 4 kalau nggak 5 sungai ya, Mas. 4 kalau nggak 5 sungai. Itu kita jam 9 itu baru lewat 2 sungai. Baru lewat 2 sungai, Mas. Setelah itu kita di situ berhenti sebentar. Ya cukup heran sih, Mas. Udah jalan 2 jam tapi kayak muter-muter di situ aja gitu. Kita melanjutkan perjalanan lagi sampai kurang lebih 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan. Setelah itu
anehnya kita tuh udah melihatin pohon ini, tapi kita ketemu lagi di pohon ini gitu loh Mas. Jadi kayak ibaratnya lingkaran itu kita muter gitu. Dihubungke kali ya Mas? Dihubungke jawane. Diputerin, setelah itu kita istirahat dengan harusnya kan dengan rasa tanggung jawab saya karena saya udah pernah mendaki Sumbing itu di tahun 2016. Udah 4 tahunan ya? Udah 4 tahunan, udah cukup lama Mas. Tahun 2016 saya pernah mendaki Sumbing. Jadi treknya udah cukup beda. Bedanya jauh, yang dulu ada jembatan setan. Itu sekarang udah hilang Mas. Setelah itu kita istirahat dengan cuaca yang cukup dingin, angin cukup kencang. Mas Nur itu berkata sama saya, ayo enggak, kita golek pos 4. Ayo naik, cepat cari pos 4 gitu Mas. Pada saat saya mau mengambil keril, saya melihat Mas Nur udah jalan duluan. Udah duluan Mas. Mas Nur itu udah jalan duluan dan udah nggak terlihat gitu loh Mas. Jadi kayak ada kabut turun dikit, Mas Nur udah ketutup gitu. Saya pun bergegas ngambil senter dan mengejar. Saya ngejar kurang lebih 10 menitan, nggak ketemu Mas Nur. Akhirnya saya balik lagi ke tempatnya teman-teman. Rombongan. Iya, balik lagi terus ngabarin kalau Mas Nur nggak ada. Kita semua panik itu Mas. Panik, bergegas, siap-siap, langsung lanjut jalan kurang lebih 1 jam di jam 11-an Mas. Jam 11 malam itu kita bertemu dengan Mas Nur dengan muka yang cukup pucat. Lalu Mas Nur berkata, "Wah ki nang ndi, Cuk? Ket mau tak suling nggo hati ra nyauri." Berarti sempat kontak-kontakan tapi nggak ada respon dari yang di bawah itu. Iya. Jadi dari tadi itu ternyata Mas Nur tuh ngontak lewat HT. Tapi HT yang dibawa sama rombongan di bawah itu nggak ada suaranya. Kita juga ngontak lewat HT juga Mas Nur nggak ada responnya. Ada responnya juga Mas. Lalu Mas Nur berkata lagi Mas, aku di bahasa Indonesianya aku takut gitu. Dengan muka yang cukup pucat kayak kedinginan, kecapean. Akhirnya kita berunding di situ Mas. Kita berunding lagi. Berarti mencekam banget ya? Mencekam itu Mas, suasana mencekam. Kabut udah mulai turun. Angin udah terasa cukup dingin tuh Mas. Jam setengah 12 malam. Yang harusnya estimasi jam 9 udah sampai pos 4. Kita jam setengah 12 itu masih kita nggak tahu ada di mana. Di rumahnya ya kurang 4 jaman ya. 4 jam itu kita nggak tahu ada di mana gitu Mas. Bingungan. Kita berunding antara mau lanjut atau turun. Kalau kita turun itu nggak mungkin Mas. Sangat tidak memungkinkan itu. Udah jauh. Cuaca yang cukup ekstrim. Dingin. Jalannya juga treknya kayak gitu. Akhirnya kita memaksakan untuk lanjut ke atas. Tetap lanjut berarti. Tetap lanjut Mas. Tetap lanjut ke atas dengan badannya kedinginan. Ada teman saya yang bernama Iki. Itu juga mulai pucat Mas. Dia diajak ngobrol diem. Udah ngeri no? Ya, diajak ngobrol diem, nggak ada respon. Tapi tetap mau jalan. Dia cuma, ya, ayo, kayak mantap-mantap gini. Mana intinya? Iya, mengangguk-angguk gitulah Mas. Terus setelah itu sekitar jam setengah 1 Mas. Setengah 1 saya nyenter ke atas kayak ada tenda. Kita datengin, ada 2 tenda ternyata Mas. Ada 2 tenda, lampu nyala. Pasti di dalam. Iya, lampu dalam itu nyala Mas. Dan di luar ada sepatu gunung. Wah, ada orangnya ini. Tendanya kita gedor-gedor, kita goyang-goyang, nggak ada respon. Itu berkali-kali Mas, kita gedor sama goyang. Kita goyangkan tendanya berkali-kali, nggak ada respon. Dan beberapa teman kita ada yang langsung lari. Mencekam itu Mas, ketakutan. Jadi ada tiga teman kita itu langsung lari ke atas. Kita yang pertamanya awalnya positive thinking kalau orangnya mungkin tidur lelap, ikutan lari, ikutan ketakutan.
Ngeri banget berarti mas. Ya, cukup mencekam itu mas. Terus setelah itu kita lanjut perjalanan lagi mas itu dengan trek batu ya mas. Dengan trek batu kita menemukan sungai lagi. Kita menemukan sungai, kita ngambil air, setelah itu lanjut jalan. Setelah lanjut jalan itu kurang lebih kita sampai kita menemukan tempat yang cukup landai. Tapi sayangnya itu hanya bisa didirikan satu tenda. Satu tenda? Ya, sedangkan kita itu berenam. 6 orang. Dengan tenda kapasitas 4 kan tidak Nggak memungkinkan. mungkin. Gitu, Mas. Terus? Tidak memungkinkan. Akhirnya kita lanjut lagi, jalan lagi mas. Udah badan capek, lemes, pusing, kedinginan. Itu sampai kita tuh akhirnya pakai mantrol mas. Walaupun nggak hujan. Walaupun nggak hujan, saking dinginnya kita memutuskan untuk pakai jas hujan. Kita pakai jas hujan semuanya dan lanjut jalan. Setelah itu teman saya yang bernama Iki itu yang tadi diem aja, dia menyenteri mas, menyorot lampu senter itu mas ke atas. Ternyata dia langsung teriak kayak ono tenda. Itu loh ada tenda. Akhirnya kita teman-teman langsung bergegas ambil carrier lagi, bergegas naik, dan alhamdulillahnya itu bener-bener pos 4 yang selama kurang lebih 8 jam ya berarti? Iya, kita sampai di pos 4 itu kurang lebih jam 2:30 lah. Setengah 3 dini hari. lama banget berarti? Iya, jadi selama kurang lebih 8 jam itu kita diputer-puterin mas. Berarti setelah dibingungkan, alhamdulillah kita menemukan titik terang di situ. Kita pun bergegas mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, ada sebagian teman saya, 2 orang teman saya langsung tidur lelap, mungkin kecapean, kedinginan, dan kita yang berempat bikin mie instan sama kopi buat makanan lah buat ngelutin badan. Nah, mas, pada saat kita ngobrol-ngobrol, Mas Nur itu bertanya sama saya, kok aku mau ngirane udah kowe yo? Saya pun kaget. Lah kowe mau ke dhewe? Aku bilang gitu mas, lah kowe mau ke dhewe? Dia bilang, ora, aku ki ruwong, ana sing ancane aku mau munggah. Ya koyo kowe, persis kowe. Berarti wujudnya Mas Gubron? Iya, dengan menyerupai saya gitu mas. Ngeri. Dengan menyerupai saya. Setelah itu, Mas Nur malah tambah pucet, ketakutan. Ketakutan, pucet. Gak lama kemudian, Mas Icun itu bilang sama saya mas, kurung ora, ana sing guyu. Wah, kita langsung kayak gini mas. Posisi jam 2:30 ya? Posisi jam 3, udah jam 3. Udah jam 3. Udah jam 3-an itu mas. Kita langsung dengan spontan gini, langsung nengok ke belakang kanan kiri, menoleh gitu lah mas. Kita keluar tenda, ngecek. Di situ emang banyak tenda mas. Tapi di sekitar jam 3 itu kan nggak mungkin ada orang summit mas. Benar. Mungkin summit di sekitar jam 4, jam setengah 5 itu baru summit. Apalagi tadi pas rombongan itu, jangan cuma rombongannya. Iya. Mas Gubron ya sama teman-temannya. Iya, rombongan saya terakhir mas. Rombongan terakhir sampai di pos 4. Setelah itu, setelah turun dari summit kita langsung bergegas packing dan turun mas. Itu sekitar jam 9. Itu estimasi kita turun ke base camp sekitar 3 jam. 3 jam. Cepet kan mas? Berarti ya jam 12-an ya sampai bawah. Jam 12-an sampai bawah. Jadi kita estimasi naik itu dari jam 3. Dari jam 4 mas. Dari jam 4 kita sampai di pos 4 jam setengah 3 dini hari. Lumayan melelahkan itu mas, nggak lumayan lagi ya udah. Ya itu sekitar kita perjalanan 13 jam ya mas. Ngeri mas. 13 jam perjalanan. Naik, turunnya cuma 3 jam. Kita langsung bergegas packing, naik ke motor dan melanjutkan perjalanan sampai rumah dengan selamat. Nah, pada perjalanan pendakian saya kali ini, pesan saya kalau azan maghrib berkumandang, karena itu merupakan pergantian antara 2 dimensi ya mas. Pergantian antara 2 dimensi manusia dan dimensi lain.
istirahat. Karena orang Jawa ya Nah. orang elok nggak elok maghrib itu semua aktivitas harus dihentikan. hentikan. Minimal setelah azan maghrib lah. Ya, mungkin kesalahan kami di situ dan juga jangan sampai lalai, apalagi terlena posisinya di alam bebas. di alam Dan itu bebas, bukan ya. tempat kita. Betul, kita hanya sebagai tamu di situ. Nah, Iya, itu aja mas cerita yang dapat saya sampaikan. oke, terima kasih Mas Gufron. Mungkin ini buat pelajaran kita bersama-sama. Ketika kita melakukan pendakian di alam bebas, kita harus bisa menjaga sikap. Apalagi kita di situ hanya sebagai tamu dan di sana bukan tempat kita. Iya, Mungkin itu saja dari penjelasan Mas Gufron. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti kami di podcast Diam.